Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia anugerahnya, taufik, hidayah dan inayahnya. Kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, menjadi hamba yang punyai kesempatan untuk menggapai rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, punya peluang untuk mendapat ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kita menjadi bisa bersyahadat, mengucapkan dua kalimat yang mulia, maka hendaknya kita menjadikan beliau Nabi Muhammad SAW sebagai panutan, sebagai suri toladan dalam segala sisi kehidupan kita, dalam akhlaknya, ibadahnya, muamalahnya, akidahnya. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di hari kiamat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan tentang tauhid. Kemarin kita membahas tentang tauhid rububiyah dan uluhiyah. Di ujungnya kita sudah sedikit membahas tentang tauhid al-asma wa sifat, yaitu tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang sempurna, yang mulia. Artinya kita sebagai orang beriman percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang mulia, yang sempurna, yang terbaik, yang indah, mempunyai sifat yang tinggi, yang terpuji. Maka Allah Subhanahu wa taala disifati dengan segala sifat kesempurnaan, disucikan dari segala sifat yang kurang, sifat negatif. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki, mengatur segala makhluk yang ada di alam semesta ini. Maka kewajiban kita dalam mengimani asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita percaya dengan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam Al-Quran maupun diriwayatkan dengan hadis-hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat-sifat itu yang Allah mensifati dirinya sendiri, atau yang Nabi Muhammad SAW mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis-hadisnya. Dan kita tidak boleh menyimpang pemahaman kita dari sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Menetapkan semua sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa tamtsil, tidak menyerupakan, mencontohkannya dalam makhluk. Wala takyif, tidak mencari bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah turun ke langit dunia. Kita tidak menjangkau itu. Wala ta'til, tidak membatalkan, tidak menghilangkan. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maha melihat. Oh, kalau mendengar berarti ya seperti manusia, kalau melihat berarti seperti manusia, berarti tidak mendengar, tidak melihat. Itu juga salah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maha melihat, tapi tidak seperti pendengaran manusia, tidak seperti penglihatan manusia. Wala takhrif, tidak menyimpang dari kaidah yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ini banyak dalilnya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna. Dan Allah, milik Allah lah nama-nama yang indah, yang terbaik. Fadu'uhu biha, maka panggillah Allah, mintalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Kita minta rezeki, ya Razzaq, ya Razzaq. Kita minta dimudahkan kesulitan dalam hidup, ya Fattah, ya Fattah. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkan orang-orang yang menyimpang, tidak menempatkan nama-nama dan sifat Allah dengan semestinya. Kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas segala perbuatan mereka selama di dunia. Surat Al-A'raf ayat 180. Dalam surat Al-Isra ayat 110 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Katakanlah, berdoalah, mintalah kepada Allah dengan nama Allah atau dengan Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dengan apa saja kalian menyebutnya, memanggilnya, meminta kepadanya, maka milik Allah al-asma al-husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang mulia, nama-nama yang sempurna. Dalam surat Toha juga disebutkan, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Allah tidak ada Tuhan selain Dia dan kepunyaannya al-asma al-husna. Banyak lagi tentang sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam akhir surat Al-Hasr, Al-Hasr ini jumlah ayatnya 24. Di 3 ayat terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara atau sebagian dari nama-nama Allah Asmaul Husna. Dari ayat 22 sampai 24 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Alimul ghaibi, Dia yang maha tahu tentang hal yang gaib, wasyahadah, dan yang disaksikan, yang nyata. Yang gaib, yang nyata, semua Allah maha tahu. Huwar rahmanur rahim, Dialah Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada Tuhan selain Dia. Al-Malikul Quddus, Sang Penguasa, Al-Quddus yang Maha Suci. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minun, yang memberi keselamatan, yang beriman, yang percaya. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa, yang berhak untuk menyombongkan diri. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan Al-Mu'minu Al-Muhaimin, yang mengatur alam semesta. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan.
Ayat 24-nya, wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, al-khaliq, al-bari, yang menciptakan juga, al-musawwir, yang membuat seluruh makhluknya, lahul asmaul husna, baginya nama-nama yang indah, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, senantiasa bertasbih kepadanya semua yang ada di langit dan di bumi, wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, maha bijaksana. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di awal surat Al-Hasr, surat Al-Hadid, dari ayat 1 sampai ayat 6, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-namanya di situ. Tapi kita ambil dari ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid, wal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha awal, wal akhiru yang maha akhir, wad dhahiru yang maha dhahir, wal batin yang maha batin, wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tsumma stawa alal arsy, kemudian beristiwa di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, Allah maha mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan yang keluar darinya. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang turun dari langit dan yang naik ke atas langit. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui terhadap apa-apa yang kalian lakukan. Ini tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, al-asma al-husna. Maka sikap kita sebagai orang yang beriman sesuai dengan ayat-ayat tadi, kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang pertama, yang tidak ada sesuatu sebelum dia, sebelum semuanya ada. Bahkan ada yang mengatakan sebelum ada kalimat ada, Allah sudah ada. Wal akhiru laisa ba'dahu syai', dan dialah Allah yang maha akhir, tidak ada setelahnya. Semuanya bisa binasa, Allah tetap akan abadi selama-lamanya. Wad dhahiru laisa fawqahu syai', Allah yang maha dhahir, tidak ada yang di atasnya. Wal batinul ladzi laisa dunahu syai', dialah Allah yang maha batin, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada orang yang disebutkan dalam ayat 180 surat Al-A'raf tadi, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari nama-namanya, akidahnya tidak sesuai dengan kepercayaan kita terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujzauna ma kanu ya'malu, kelak mereka akan dibalas, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan mereka. Apa di antara penyimpangan nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung pengertian bahwa Allah zat yang maha sempurna. Dia maha melihat, tidak seperti penglihatan makhluk. Kalau kita melihat tertutup dinding, sudah tidak bisa melihat lagi, terbatas. Kita mendengar dalam jarak tertentu hanya kita bisa mendengar. Di jarak yang lebih jauh lagi kita tidak bisa mendengar. Kita melihat juga terbatas, hanya di depan kita, di belakang kita tidak melihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha melihat sesuatu, tidak ada yang bisa terlepas dari penglihatannya.
tidak ada yang bisa terlepas dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyimpangan yang terjadi dalam memahami nama-nama Allah yang sempurna adalah yang pertama, orang-orang jahiliyah menjadikan nama-nama Allah itu sebagai nama dari berhala-berhala yang mereka sembah. Dari berhala yang mereka sembah, maka mereka menjadikan ada Manat, ada Lata, ada Uzza. Maka itu diambil dari nama-nama Allah. Al-Lata dari Al-Ilah, Al-Uzza dari Al-Aziz, Manat dari Al-Manan, sang pemberi. Maka orang-orang itu menyimpangkan nama-nama Allah digunakan sebagai nama-nama sesembahan berhala selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Yang kedua, di antara penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang adalah menamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang negatif atau yang buruk atau yang kurang, sebagaimana orang Yahudi mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 181, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghnia. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan Allah itu miskin dan kami yang kaya. Sanaktubu ma qalu, kelak akan kami catat apa-apa yang telah mereka ucapkan. Wa qatlahumul anbiya bi ghairi haqqi wa naqulu dzuqu adzabal hariq. Dan mereka telah membunuh para nabi-nabi sebelumnya dengan tanpa alasan yang benar, dan kelak kami akan katakan kepada mereka, rasakanlah azab yang sangat membakar. Dari yang pertama dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, menamakan berhala-berhala mereka diambil dari nama-nama Allah yang mulia. Yang kedua dilakukan oleh sebagian orang-orang Yahudi yang menamakan Allah atau mensifatinya dengan sifat yang negatif, yang rendah. Mereka mengatakan Allah itu fakir, miskin, dan kami yang kaya. Apa alasannya? Karena kita disuruh bersedekah, berarti Allah butuh sedekah kita. Padahal Allah yang memberi rizki kepada mereka. Karena kemurahan Allah menyebutkan kepada orang yang bersedekah itu memberi pinjaman kepada Allah, padahal hakikatnya Allah yang maha memberi. Ini penyimpangan yang kedua. Penyimpangan yang ketiga, ini orang yang mengikuti filsafat. Dia meniadakan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dari yang sebenarnya. Seperti yang tadi, mereka tidak percaya Allah maha melihat. Kalau Allah maha melihat berarti seperti manusia, kan Tuhan tidak seperti makhluk. Mereka tidak percaya Allah maha mendengar. Kalau mendengar berarti Allah seperti makhluk, tidak boleh sama. Maka Allah tidak mendengar, tidak melihat, tidak mengatur, tidak memberi rizki. Dan ini penyimpangan yang dilakukan oleh orang Mu'tazilah. Padahal jelas dalilnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan namanya yang mulia. Ini penyimpangan yang dipengaruhi oleh filsafat. Ini dipelopori oleh Jahmiyah dan segala pengikutnya. Kemudian
Yang berikutnya, yang salah faham terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah menyamakan. Nah, kalau tadi meniadakan, sekarang menyamakan. Menyamakan sifat Allah seperti sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala mendengar seperti mendengarnya manusia. Allah Subhanahu wa taala melihat seperti melihatnya makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berarti punya telinga, punya mata seperti makhluknya. Ini tidak boleh kita yakini. Karena itu menyamakan Tuhan dengan makhluk. Tidak boleh kita lakukan. Maka sebagian para ulama Al-Quran tidak menyukai metode anak kecil yang menghafal Al-Quran dengan bahasa isyarat. Karena ketika Al-Quran itu menyebut nama-nama Allah, dia mengisyaratkan dengan isyarat tangannya, berarti seperti menyerupakan dengan makhluknya. Sebagian ada yang tidak menyukai hal tersebut. Kemudian di antara penyimpangan adalah menamakan nama-nama Allah diambil dari keinginan mereka sendiri, imajinasi mereka sendiri. Seperti orang Nasrani menamakan ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Maka Tuhan disebut ada sifat seperti Bapa. Ini penyimpangan yang menamakan nama-nama Allah dengan nama yang tidak pantas dengannya. Tidak pantas disebutkan sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memahami kaidah bagaimana kita memahami, meyakini, mendudukkan akidah kita dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, bahwasanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini ada yang sifatnya sifat dzatiyah. Seperti Allah Subhanahu wa taala Al-Alim, Maha mengetahui, Al-Qadir, Maha berkuasa, As-Sami, Maha mendengar. Lalu ada sifat Allah yang isinya perbuatan fi'liyah. Al-Khaliq, dia yang menciptakan. Ar-Razzaq, dia yang memberi rizki. Kemudian ada nama-nama Allah yang isinya mensucikannya dari segala hal atau sifat yang buruk, yang negatif. Seperti Al-Quddus, As-Salam, yang maha suci, yang maha selamat. Maka dari sifat-sifat ini Allah Subhanahu wa taala ada yang nama-namanya itu bisa dipakai oleh manusia, dan Allah menyebutkan sifat-sifat makhluk dengan nama-nama tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebut, menyanjung, memuji Nabi kita Muhammad SAW di akhir surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Maka Nabi disifati dengan raufur rahim, maha penyantun, maha penyayang. Padahal Nabi makhluk. Jadi ada yang bisa dipakai oleh makhluk tapi tidak sama pengertiannya. Sifat yang dimiliki oleh makhluk ini dengan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan dari sifatnya.
atau tidak bisa kita mensifati Allah atau menamakan Allah dari perbuatannya. Allah murka dalam ayat ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkai ya Allah. Berarti Allah murka, tapi tidak bisa kita menyebut Allah maha murka. Allah membalas makar manusia, wa makaru wa makarallah, mereka berbuat makar, Allah yang membalas makar mereka. Tidak boleh kita menamai Allah dengan yang maha makar. Ada perbuatan Allah yang tidak boleh dijadikan namanya, karena itu hanya perbuatan. Ini tentang asma dan sifat. Berikutnya, nama-nama dan sifat Allah tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Harus berdasarkan Al-Quran, dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi. Tidak bisa kita berkreasi sendiri, berimajinasi sendiri menamakan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah besar. Walaupun itu orangnya pintar, walaupun jamaahnya banyak, kalau menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada buku yang judulnya Allah Maha Romantis. Gak ada nama itu dalam dalilnya. Bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang, iya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau disebut Allah Maha Romantis, tidak bisa. Gak ada dalil. Ada pengajian karena mungkin pengen jamaahnya anak muda, orang-orang mahasiswa, pelajar, anak-anak muda, dia bikin kajian di mall. Judul pengajiannya Allah Maha Keren. Gak ada, gak boleh, gak boleh. Walaupun jamaahnya banyak, walaupun pengikutnya banyak, tidak bisa kita menamakan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan imajinasi kita. Harus berdasarkan dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Tidak bisa kita memberi nama-nama Allah dengan semau kita. Maka hendaknya kita menjadikan nama-nama Allah itu dengan nama-nama yang terpuji sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ini di antara nama-namanya. Tadi Allah Subhanahu wa taala ada 3 konsekuensi bahwa nama-nama Allah itu yang maha sempurna. Maka Allah ketika disebut Al-Alim, maka dia maha mengetahui. Tidak bisa disimpangkan dengan sinonim kata yang lain, walaupun artinya hampir sama. Allah wa huwas samiul alim, dia maha mendengar, maha mengetahui. Al-Alim mengetahui. Tapi tidak bisa kita menamakan Allah Subhanahu Al-Arif. Sama artinya. Arafa ya'rifu itu mengetahui, mengenal. Tapi tidak bisa kita ganti Al-Alim dengan Al-Arif, karena akan beda pengertiannya. Al-Arif itu mengetahui dengan seluruh derajat pengetahuan. Kalau Al-Alim berarti 100% dia mengetahui hal tersebut. Kalau Al-Arif, orang itu disebut arafa ya'rifu, mengetahui secara kata arif, itu bisa 100%, bisa dhon, bisa hanya prasangka, bisa informasinya hanya 90%, 80%, bahkan kurang dari 50%, hanya berdasarkan prasangka. Tapi kalau Al-Alim harus 100% dia mengetahuinya. Kemudian nama-nama Allah itu termasuk dalam hal yang muhkam, yang pasti, tetapi perinciannya adalah kaifiyahnya, ini yang majhul, tidak bisa kita
ketahui, tidak bisa kita lihat dengan rinci. Ini nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat kita sebagai seorang muslim dalam mensifati nama-nama dan sifat Allah, kita percaya sesuai dengan apa yang dicantumkan dengan Al-Quran, tidak menyimpangkan pemahamannya, tidak menghilangkannya, juga tidak menyamakannya dengan makhluk. Banyak ayat misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Dialah Allah yang maha penyayang, dia beristiwa di atas ars. Dalam itu surat Toha ayat 5. Dalam ayat yang lain surat Al-Hadid tadi, summastawa 'alal ars, kemudian Allah beristiwa di atas arsnya. Maka kita sebagai seorang mukmin harus meyakini bahwa Allah beristiwa di atas ars. Bagaimana Allah beristiwa itu sesuatu yang tidak bisa kita jangkau, tidak bisa kita fikirkan, tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita rekayasa. Contohnya, ini perkataan para imam. Imam Malik ditanya oleh seseorang di dalam majlisnya tentang ayat tersebut, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Dialah Allah yang maha penyayang, pengasih dan penyayang, yang beristiwa di atas ars. Orang itu bertanya, kaifa istawa, bagaimana Allah beristiwa? Maka Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ghairu majhul. Beristiwa itu bukan sesuatu yang majhul, artinya itu diketahui. Allah itu tinggi di atas aras, meliputi arasnya, itu istiwa. Wal kaifa ghairu ma'qul, dan bagaimana Allah beristiwa tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Wal imanu bihi wajib, dan beriman bahwa Allah itu beristiwa di atas ars wajib hukumnya. Wa su'alu anhu bid'ah, menanyakan bagaimana Allah beristiwa itu sudah bid'ah. Wa ma araka illa dhalan, dan aku tidak melihatmu kecuali engkau orang yang sesat. Maka orang itu diusir oleh Imam Ahmad dari majelisnya. Ini mensikapi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sifat-sifatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki ars dan memiliki kursi. Ars Allah adalah huwa a'lal makhluqati wa akbaruha wa a'dhamuha wa saqwa. Ars Allah adalah makhluknya yang paling besar, yang paling agung, yang menjadi penutup bagi seluruh makhluknya. Arsnya Allah makhluk ciptaan Allah yang paling besar. Sedang kursi, jangan kita bayangkan kursi itu seperti kursinya manusia. Kursi yang dimaksud adalah, dan hanya ada satu kata di dalam Al-Quran tentang kursi Allah itu dalam ayat kursi, ayat ke-255 surat Al-Baqarah. Di ayat yang lain tidak ada. Satu-satunya kata kursi, kursinya Allah, maka hanya di ayat kursi itu, maka dia disebut ayat kursi, yaitu tempat maudhi'ul qadamain lil bari, dialah tempat kedudukan kedua kakinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasi'a kursiyus samawati wal ard, wasi'a kursiyus samawati wal ard wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak capek, tidak lelah untuk mengurus keduanya, dan dialah Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Alam semesta raya dibanding kursinya Allah seperti satu
uang logam dilemparkan ke padang pasir, nggak ada apa-apanya. Itu alam semesta raya, langit, bumi dan seisinya, dibanding kursinya Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian juga kursinya Allah dibanding arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Seperti koin, uang logam dilemparkan ke padang pasir, nggak ada apa-apanya. Maka arsy-Nya Allah itu yang paling agung, yang paling besar dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh membantah terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, berbicara sebagaimana Allah berbicara kepada Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan firman-Nya. Dan Allah Subhanahu wa taala punya wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal abadi adalah wajah Allah yang mempunyai kemuliaan dan keagungan. Allah ridho kepada makhluk sebagaimana makhluk punya sifat ridho. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka orang-orang beriman, dan orang-orang beriman ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat atau perbuatan turun ke langit dunia seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Yanzilu rabbuna kulla lailatin. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap malam. Ila sama'i dunya khina yabqa sulusul lail al-akhir. Ketika malam tinggal sepertiga yang akhir. Fayaqulu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, man yad'uni fa astajibu lahu. Siapa yang mau berdoa kepadaku, niscaya pasti aku kabulkan. Man yas'aluni fa'utiyahu. Siapa yang mau minta kepadaku, niscaya pasti aku beri. May yastaghfiruni fa'aghfirulah. Siapa yang beristighfar kepadaku, minta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni dia. Lalu ada satu hadis yang istimewa Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, lillahi tis'atun wa tis'una asma'an mi'atun illa wahida. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1. La yahfaduha ahadun illa dakhalal jannah. Tidaklah ada seorang pun yang menghafalnya kecuali masuk surga. Wa huwa mitrun yuhibbul witra. Allah itu maha ganjil dan Allah mencintai yang ganjil. Dalam yang lafal yang man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafal, menghitungnya, maka pasti masuk surga. Tapi hadis ini ada beberapa penafsiran tentang jaminan orang yang masuk surga yang menghafalnya. Yang pertama adalah yang menghafalnya secara lisannya dan memahami maknanya, maka dia dijamin masuk surga. Sesuai dengan teks hadisnya. Pemahaman yang kedua adalah barang siapa yang istiqomah mengamalkan nama-nama Allah konsekuensinya itu, maka dia dijamin masuk surga. Ini pemahaman yang kedua. Yang ketiga adalah kalau orang itu memahami arti dari nama-nama Allah itu dan mengamalkan sesuai dengan konsekuensi nama-nama tersebut, maka dia dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Contohnya Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka orang-orang yang memahami arti Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan mengamalkan konsekuensi dari arti tersebut, dijamin masuk surga. Apa arti dari Ar-Rahman Ar-Rahim?
Ar-Rahman Maha Pengasih, dan Ar-Rahman lebih luas artinya dari Ar-Rahim. Maha Pengasih, semuanya dikasih, bahkan orang-orang kafir pun dikasih. Orang kafir diberi nikmat, diberi kesehatan, diberi kecerdasan, diberi keluasan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Furqan dikatakan, wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Orang-orang jahiliyah mengingkari sifat Ar-Rahman, dan ketika mereka dikatakan untuk sujud kepada Ar-Rahman, mereka berkata, siapa Ar-Rahman? Apakah kami harus sujud dengan sesuatu yang tidak kami kenal? Maka itu hanya menambah kekufuran mereka, menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ar-Rahim lebih kepada orang-orang yang beriman, Maha Penyayang, sayangnya tidak terbilang. Maka disifati Allah Subhanahu wa taala bil mu'minina raufur rahim. Kepada Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Bagaimana konsekuensi dari orang yang mencintai dan mengamalkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini? Maka orang tersebut yang pertama, dia tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mencari sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berkasih sayang kepada sesama makhluknya, karena Allah hanya menyayangi orang yang mau menyayangi sesamanya. Kemudian konsekuensi orang yang percaya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim itu, tadi dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW sabda, lau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uqubah ma tami'a bi jannatihi ahadun. Kalau orang beriman itu tahu apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya kelak di akhirat bagi orang-orang yang ingkar, yang kafir, maka tidak ada yang tidak ada yang sekedar pengen masuk surga, pengennya cuman diselamatkan dari api neraka. Sebaliknya, lau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah ma qanita min jannati ahadun. Kalau orang kafir itu tahu kasih sayang, betapa luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan putus asa. Tidak ada seorang pun yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengamalkan sifat-sifat dan nama-nama Allah yang mulia ini. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.